Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Amalia Fitri, Faiz Fadlur Rahman, Haris Fauzi Hasbi, Riko Alvarisa. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang penerapan dan penghitungan persoalan penyederhanaan fungsi Boolean dengan menggunakan pemetaan menggunakan metode aljabar dan grafis. Aljabar Boolean. Aljabar Boolean adalah aljabar yang berhubungan dengan variabel biner dengan operasi logika, di mana aljabar Boolean adalah sistem matematika yang terhubung dari 3 operasi logika berupa negasi, logika, and, dan or. Variabel yang digunakan dalam aljabar Boolean hanya memiliki 2 kemungkinan, yaitu logika 0 dan logika 1. Tetapi ekspresi jumlah variabel yang dihasilkan tak terbatas, yang semuanya dilabeli secara individual untuk mewakili input ke ekspresi. Sebagai contoh, sebuah variabel A, B, C, dan lain-lain dihasilkan sebuah ekspresi logis, yaitu A tambah B sama dengan C, tetapi setiap variabel hanya dapat berupa 0 atau 1. Aljabar Boolean dapat didefinisikan secara abstrak dalam beberapa cara. Cara yang umum adalah dengan menspesifikasikan unsur-unsur pembentuknya dan operasi-operasi yang menyertainya. Misalkan B adalah yang didefinisikan pada 2 operasi biner plus dan sebuah operasi uner. Misalkan 0 dan 1 adalah 2 elemen yang berbeda dari B. Maka tumpel tersebut disebut aljabar Boolean jika untuk setiap A, B, C atau B besar berupa aksioma, sering dinamakan juga postulat Huntington, sebagai berikut. Identitas 1, A tambah 0 sama dengan A titik 1 sama dengan A, kumulatif A plus B sama dengan B plus A titik B sama dengan B titik A. Distributif A dalam kurung B tambah C dalam kurung tutup sama dengan kurung buka A titik B kurung tutup tambah kurung buka A titik C kurung tutup. Komplement untuk setiap A 0B terdapat elemen A aksen 0B, sehingga A plus A aksen sama dengan 1, A plus A aksen sama dengan 0. Elemen 0 dan 1 adalah kedua elemen unik yang berada di dalam B. 0 disebut elemen terkecil dari 1 tersebut disebut elemen terbesar. Kedua elemen untuk dapat berbeda-beda pada beberapa aljabar Boolean, misalnya A dan U pada himpunan, false dan true pada proporsi. Namun secara umum kita tetap menggunakan 0 dan 1 sebagai 2 elemen unik yang berbeda. Elemen 0 disebut elemen 0, sedangkan elemen 1 disebut elemen unik. Operator plus disebut operator penjumlahan, disebut operator perkalian, dan disebut operator komplement. Dan berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Riko. Nah, saya akan menjelaskan perbedaan aljabar Boolean dengan aljabar biasa. Terdapat perbedaan antara aljabar Boolean dengan aljabar biasa untuk aritmatika real. Hukum distribusi yang pertama, A titik kurung buka B ditambah C kurung tutup sama dengan kurung buka A titik B kurung tutup ditambah kurung buka A titik C kurung tutup. Sudah dikenal di dalam aljabar biasa
Tetapi hukum distribusi yang kedua A ditambah huruf buka B titik C kurung tutup sama dengan kurung buka A ditambah B kurung tutup titik kurung buka A ditambah C kurung tutup benar untuk aljabar boolean, tapi tidak benar untuk aljabar biasa. B. Aljabar boolean tidak memiliki kebalikan perkalian atau multiplicative inverse dan kebalikan penjumlahan. Karena itu tidak ada operasi pembagian dan pengurangan di dalam aljabar boolean. C. Aksioma nomor 4 pada definisi 2.1 mendefinisikan operator yang dinamakan komplement yang tidak tersedia pada aljabar biasa. D. Aljabar biasa memerlukan himpunan bilangan real dengan elemen yang tidak berhingga banyaknya. Sedangkan aljabar boolean memerlukan himpunan elemen B yang sampai sekarang belum didefinisikan. Tapi pada aljabar boolean dua nilai B didefinisikan sebagai himpunan dengan hanya dua nilai, 0 dan 1. Hal lain yang penting adalah membedakan elemen himpunan dan mengubah variabel pada sistem aljabar. Sebagai contoh, pada aljabar biasa, elemen himpunan bilangan real adalah angka, sedangkan perubahannya seperti A, B, C, dan sebagainya. Dengan cara yang sama, pada aljabar boolean, orang mendefinisikan elemen-elemen himpunan dan perubahan seperti X, Y, Z sebagai simbol-simbol yang mempresentasikan elemen. Fungsi boolean atau disebut juga fungsi biner adalah pemetaan dari Bn ke B melalui ekspresi boolean. Kita menuliskannya sebagai yang dalam hal ini Bn adalah himpunan yang beranggotakan pasangan berurut G dengan N atau orderen duple di dalam daerah asal B. Misal, ekspresi boolean dengan N ubah adalah X buka X1, X2, dan seterusnya sampai Xn kurung tutup. Menurut definisi di atas, setiap pemberian nilai-nilai kepada perubahan X1, X2, sampai Xn merupakan suatu pasangan berurutan ganda N di dalam daerah asal Bn dan nilai-nilai ekspresi tersebut adalah bayangannya di dalam daerah hasil B. Dengan kata lain, setiap ekspresi boolean tidak lain merupakan fungsi boolean. Misal, sebuah fungsi boolean adalah f berbuka x, y, z tutup sama dengan x, y, z ditambah x, y ditambah y bawah z. Fungsi f memetakan nilai-nilai pasangan berurut ganda. T-3 berbuka x, y, z tutup ke himpunan buka 0,1 tutup contoh pasangan urutan ganda min 3 misalnya buka 1 0 1 tutup yang berarti X mewakili 1, Y mewakili 0 dan Z mewakili 1 sehingga F berbuka 1 0 1 tutup sama dengan 1 titik 0 titik 1 ditambah 1 aksen titik 0 ditambah 0 aksen titik 1 sama dengan 0 tambah 0 ditambah 1 sama dengan 1. Saya akan melanjutkan. Selain secara aljabar, fungsi boolean juga dapat dinyatakan dengan tabel kebenaran dan dengan rangkaian logika. Tabel kebenaran berisi nilai-nilai fungsi untuk semua kombinasi nilai-nilai perubahannya. Jika fungsi boolean dinyatakan dengan tabel kebenaran, maka untuk fungsi boolean dengan n buah peubah, kombinasi dari nilai peubah-peubahnya adalah sebanyak 2n. Ini berarti terdapat 2n baris yang berbeda di dalam tabel kebenaran tersebut. Misalkan n sama dengan 3, maka akan terdapat 23 sama dengan 8 baris tabel. Cara praktis membuat semua kombinasi tersebut adalah sebagai berikut. A. Untuk perubahan pertama, isi 4 baris pertama pada kolom pertama dengan sebuah 0 dan 4 baris selanjutnya dengan sebuah 1 berturut-turut. B. Untuk peubah pertama, isi 4 baris pertama pada kolom pertama dengan sebuah 0 dan 4 baris selanjutnya dengan sebuah 1 berturut-turut. C. Untuk peubah pertama, isi 4 baris pertama pada kolom pertama dengan sebuah 0 dan 4 baris selanjutnya dengan sebuah 1 berturut-turut. Fungsi boolean. Selanjutnya, fungsi boolean tidak selalu unik pada representasi ekspresinya. Artinya dua buah fungsi yang ekspresi booleannya berbeda dapat menyatakan dua buah fungsi yang sama. Misalkan f dan g adalah ekspresi dari suatu fungsi boolean. Fungsi f dan g dikatakan merupakan fungsi yang sama jika keduanya memiliki nilai yang sama pada tabel kebenaran untuk setiap kombinasi peubah-peubahnya. Sebagai contoh, fungsi f kurung buka x, y, z kurung tutup sama dengan x
YZ plus X aksen YZ plus Y aksen dan Y kurung buka X YZ kurung tutup sama dengan X aksen Z plus X Y aksen adalah dua buah fungsi boolean yang sama. Kemudian saya akan menjelaskan lanjutannya dari Pak Amalia tentang metode grafis. Metode pertama, metode peta Carnot atau KMAT merupakan metode grafis untuk menyederhanakan fungsi boolean. Metode ini ditemukan Maurits Carnot pada tahun 1953. Peta Carnot adalah sebuah diagram yang terbentuk dari kotak-kotak, tapi tiap kotak mempresentasikan minter. Tiap kotak dikatakan bertetangga jika minter yang mempresentasikannya berbeda hanya satu buah literal. Peta Carnot dapat dibentuk dari fungsi boolean yang dispesifikasikan dengan ekspresi boolean maupun fungsi yang dipresentasikan tabel kebenaran. Metode grafik hanya bisa digunakan untuk menyelesaikan permasalahan di mana hanya dapat dua variabel keputusan. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, langkah pertama yang harus dilakukan adalah memformulasikan permasalahan yang ada ke dalam bentuk linear programming atau LP. Langkah-langkah dalam formulasi permasalahan adalah yang pertama, pahamilah secara menyeluruh permasalahan manajerial yang dihadapi. Yang kedua, identifikasikan tujuan dan kendalanya. Yang ketiga, definisikan variabel keputusannya. Dan yang terakhir, gunakan variabel keputusan untuk merumuskan fungsi tujuan dan fungsi kendala secara matematis. Sebagai contoh, dalam formulasi dalam memformulasikan permasalahan, berikut ini akan dibahas perusahaan Krishna Furniture yang akan membuat meja dan kursi. Keuntungan yang diperoleh dari unit meja adalah $7, sedangkan keuntungan yang diperoleh dari unit kursi adalah $5. Namun untuk meraih keuntungan tersebut, Krishna Furniture menghadapi kendala keterbatasan jam kerja untuk membuat satu meja, dan dia memerlukan 4 jam kerja. Untuk membuat satu unit kursi dan membutuhkan 3 jam kerja. Untuk pengecatan satu unit meja dibutuhkan 2 jam kerja. Dan untuk pengecatan satu unit kursi dibutuhkan 1 jam kerja. Jumlah jam kerja yang tersedia untuk pembuatan meja dan kursi adalah 40 jam per minggu. Sedang jumlah dalam kerja untuk pengecatan adalah 100 jam per minggu. Beberapa jumlah meja dan kursi yang sebaiknya diproduksi agar keuntungan perusahaan maksimum. Dari kasus di atas dapat diketahui bahwa tujuan perusahaan adalah memaksimumkan profit, sedangkan kendala perusahaan tersebut adalah terbatasnya waktu yang tersedia untuk pembuatan dan pengecatan. Sekian presentasi dari kami. Jika ada salah kata mohon dimaklumi, dan presentasinya mungkin kurang memuaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.